mendemonstrasikan modul 2.3 Coaching dan Supervisi Akademik bersama dengan rekan saya Margareta Elviana Dewi Asri dari SD Negeri Kalembuletena dan rekan saya Martinus Sutrisno dari SD Negeri PH dan saya sendiri Mirdawati dari SD Negeri Kawangohari. Selamat menyaksikan. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang juga Bu Mel. Apa kabarnya Pak? Ya puji Tuhan baik-baik saja Bu Mel. Terus Ibu Mel sendiri bagaimana kabar? Alhamdulillah Pak, baik juga nih. Iya. Oke Pak, di sini kita akan melakukan proses coaching ya Pak ya. Dimana Sekali. sebentar Bapak akan melakukan proses coaching bersama coaching. Dan sebelum kita melakukan proses coaching ini, saya berperan sebagai pengamat atau observer ya Pak ya, yang akan melihat proses coaching dengan coacher nanti. Begitu. Sebelum memulai percakapannya Pak, beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi ini agar supaya Bapak juga tahu ya apa-apa rubrik penilaian yang kita gunakan. Kemudian harapannya percakapan nanti sudah menerapkan prinsip-prinsip seorang coach, mungkin seperti itu Pak. Dan yang di dalamnya ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi Pak. Seperti itu. Dan selanjutnya Bapak menerapkan kompetensi inti dari coaching itu sendiri, mulai dari presence atau kehadiran penuh, kemudian dengan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan tentunya menggunakan teknik rasa Pak. Kemudian dalam proses percakapan Bapak menerapkan alur tirta, yakni mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Baik. Jadi itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan Pak dalam mengamati Bapak bagaimana nantinya proses coaching itu bisa berjalan dengan baik. Bagaimana Pak? Sudah siap? Sudah siap Ibu. Baik. Dan sudah dipahami ya Pak ya? Iya betul sekali. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Bapak, sebelum memulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kira-kira bisa Pak? Bisa sampaikan bisa. Baik, terima kasih Pak. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan Pak itu kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nantinya? Ketika saya melakukan coaching bersama Bu Margareta, ada pun kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu, yaitu pertama mendengarkan aktif dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin dua itu kompetensi yang saya ingin kembangkan ketika melakukan coaching bersama Bu Margareta nantinya Bu. Oke, baik Pak. Jadi ada mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Baik Pak, bagus sekali ya Pak. Kira-kira bagian kompetensi yang mana secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Terkait kompetensi yang spesifik saya ingin kembangkan pada saat melakukan coaching bersama Bu Margareta nantinya itu kompetensi mendengarkan aktif, di mana Bu Mel dengan mendengarkan aktif ya tentunya saya bisa menggali semua permasalahan yang dihadapi oleh coaching, sehingga juga nanti saya mengajukan pertanyaan berbobot supaya dia bisa menemukan sendiri solusi daripada persoalan atau permasalahan yang dihadapi coaching itu sendiri. Siap, terima kasih banyak Pak. Saya rasa itu Pak sudah bagus sekali ya terkait dengan kompetensi yang ingin spesifik yang ingin dikembangkan.
Nah, jadi masih ada pertanyaan satu lagi Pak nih terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin dituju dalam proses percakapan ini, kira-kira apa tuh Pak? Tentu saja indikator yang saya gunakan dalam melakukan coaching bersama Bu Margareta nantinya yaitu melalui alur tirta. Karena di dalam alur tirta itu sendiri kita menyadari bahwa di situ kita harus mencari tahu tujuan, setelah itu identifikasi masalah, dan yang ketiga adalah rencana aksinya serta tanggung jawab daripada coach itu sendiri. Saya rasa itu indikator yang saya gunakan pada saat melakukan coaching bersama Bu Margareta nantinya, Bu. Baik, luar biasa Pak. Kalau begitu demikian sementara dulu kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjelaskan dengan rinci ya Pak ya kompetensi yang ingin Bapak capai dan yang ingin saya observasi nantinya. Nah, selanjutnya Pak, silakan melaksanakan kegiatan coaching bersama dengan coach nanti, dan setelah itu kita akan bertemu kembali untuk berbincang sejenak terkait dengan proses coaching yang Bapak lakukan. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Selamat siang. Ya, selamat siang Bu Margareta. Selamat siang Pak Martinus. Iya. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan Pak, bersama saya baik saja. Bagaimana dengan Pak Guru sendiri? Ya, kalau saya sendiri Bu, saya sih merasa bahagia sekali ketemu dengan Ibu hari ini ya. Katanya hari ini Ibu mau menceritakan sesuatu kepada saya. Oleh karena itu, saya mau bertanya, kira cerita apa ya yang Ibu mau sampaikan ke saya? Betul sekali Pak Martinus, dari kemarin ini saya ingin curhat. Hanya saya minta waktunya Bapak tadi. Saya ingin berbincang-bincang terkait permasalahan saya yang saya rasakan di kelas. Di mana Pak Guru dalam pembelajaran di kelas ada dua orang siswa. Setelah saya selidiki, dia memiliki literasi yang sangat rendah. Jadi siswa ini dia suka bermain sendiri, kemudian hanya pasif di dalam pembelajaran di kelas. Oh, berarti permasalahan yang Ibu hadapi yaitu terkait adanya kemampuan literasi siswa yang rendah. Lalu yang kedua, masih terdapat siswa yang pasif dalam mengikuti. Pokoknya siswa yang pasif itu karena mereka tidak bisa apa-apa, yang literasinya rendah. Nah, kira-kira dari percakapan hari ini apa sih yang Ibu mau dapatkan? Pak Martinus, tentu dengan saya mencari Patrisno dari kemarin, saya punya tujuan. Saya ingin mencari solusi, kira-kira solusi yang terbaik untuk saya lakukan terkait dengan permasalahan tadi, siswa yang literasi rendah. Baik Bu, berarti Ibu mau mencari sebuah solusi terkait penanganan atas siswa yang dimana kemampuan literasinya rendah, dan yang kedua tadi terkait siswa yang dimana dalam mengikuti pembelajaran itu masih pasif. Nah, pertanyaan selanjutnya dari saya itu, kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu harapkan untuk meningkatkan kemampuan literasi daripada peserta didik Ibu di sekolah? Baik, menurut saya seorang guru tentu mengharapkan suatu perubahan dari siswa. Iya. Karena kita membentuk siswa terkait dengan permasalahan literasinya rendah. Saya berharap anak-anak ini punya kemampuannya lebih berkembang, terutama dalam hal literasi. Kemudian dalam hal mengerjakan tugas, bisa mengerjakan tugas. Ketika pembelajaran berlangsung, mereka juga lebih aktif. Iya, baik. Sehingga pembelajaran itu berjalan dengan baik. Oke Bu, nah ngomong-ngomong Ibu, setelah Ibu mengamati selama ini terkait peserta didik Ibu di sekolah ya, nah kira-kira kemampuan literasi daripada anak didik Ibu itu berdasarkan pengamatan Ibu ini ya, sejauh ini kira-kira berada pada level berapa? Oke. Kalau menurut pengamatan saya, Pak Martinus, pengamatan saya level anak terkait literasi ini ada pada level 5. Kenapa saya katakan level 5? Karena ketika saya selidiki siswa tersebut ternyata ada permasalahan. Yang pertama, siswa tersebut jarang masuk sekolah. Yang kedua, kurangnya dorongan dari orang tua. Kemudian dari masalah anak tersebut juga mereka sering konsentrasi, tidak
dalam pribadi mereka saja sudah memiliki masalah, apalagi mereka mau mengikuti segala sesuatu yang mau merubah dirinya, itu agak-agak sulit. Nah, selanjutnya Ibu, kira-kira dari percakapan kita hari ini, Ibu mau meningkatkan kemampuan literasi Ibu ini. Karena tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa untuk saat ini level kemampuan literasi daripada anak didik Ibu di sekolah itu masih berada pada level 5. Dan kira-kira setelah selesai percakapan ini, Ibu kira-kira mau meningkatkan level kemampuan literasi anaknya itu ke level berapa? Oke, mungkin saya akan menargetkan kemampuan literasi mereka pada level yang ke-7. Kenapa saya katakan level ke-7? Karena untuk membimbing saja di saat mereka yang saya tahu sekarang ini hanya pada kemampuan guru saja. Jadi saya harus genjot mereka, saya harus berjuang agar mereka sampai di level yang lebih, ya di level yang ke-7. Syukur-syukur kalau mereka bisa membaca sebuah kalimat. Betul juga ya Bu ya, karena kalau kita misalnya menargetkan level yang lebih tinggi itu memang cukup sulit, apalagi terkait huruf saja mereka belum begitu mahir atau belum begitu mengerti, sehingga untuk menentukan level lebih tinggi untuk ke 8, 9 itu ya memang membutuhkan ekstra kerja keras daripada seorang guru untuk memberikan bimbingan secara terus-menerus kepada mereka. Nah, baik Ibu. Nah, apa yang ingin dilakukan agar perubahan yang Ibu maksudkan tadi atau level yang Ibu targetkan tadi itu bisa terwujud? Oke, baik Pak Guru, yang akan saya lakukan ke depan yang pertama, saya akan melakukan bimbingan khusus kepada mereka. Bimbingan khususnya itu apa? Saya akan buatkan dalam bentuk jadwal. Tapi dalam proses bimbingannya saya ambil di jam 2 jam pelajaran, misalnya setelah pulang sekolah ataupun sore hari. Di situ saya akan buatkan jadwal. Kemudian saya juga akan melakukan atau membuat satu kelas itu menjadi kelas yang literat dengan membuat pojok baca yang menarik, terus menempelkan media-media atau gambar-gambar yang bisa menarik minat mereka untuk membaca. Iya, luar biasa sekali Bu Margareta bahwa Ibu sudah punya niat untuk memberikan bimbingan khusus kepada anak-anak, di mana itu juga Ibu mau lakukan di luar daripada jam pembelajaran. Karena ya tidak semua guru juga Bu bisa meluangkan waktu selalu bersama anak-anak, beristimewa dalam membimbing, apalagi ini yang sesungguhnya itu tidak sekedar tugas dari seorang guru. Sebenarnya kalau namanya siswa sudah pulang atau habis dari jam pembelajaran, itu menjadi tanggung jawab orang tua untuk mendidik dan membimbing anak. Tetapi karena dengan perasaan empati dan kebijaksanaan dari Ibu, sehingga Ibu meluangkan waktu untuk memberi bimbingan di luar daripada jam sekolah. Oke Ibu, kira-kira masih ada tidak strategi lain dalam meningkatkan kemampuan literasi ataupun siswa yang memang kurang aktif atau masih pasif di sekolah? Oke, benar sekali Pak Guru. Saya rasa dengan melaksanakan pembelajaran di bersama para siswa itu juga bisa saya lakukan. Saya fokus kepada mereka. Kemudian yang kedua, menciptakan suatu lingkungan kelas yang menyenangkan. Yang ketiga Pak Guru, saya rasa dengan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk mengatasi permasalahan ini. Mungkin peran dari rekan sejawat itu sangat penting bagi saya. Iya, terima kasih Ibu. Ya, tentunya apa yang menjadi strategi, ide dan gagasan Ibu sudah sangat luar biasa saya mendengarkan dari Ibu. Jadi semoga Ibu bisa melakukan semua itu ke depannya. Tetapi lagi-lagi saya ingin bertanya kepada Ibu, dari beberapa strategi yang telah Ibu sampaikan, kira-kira strategi mana sih yang Ibu lebih nyaman melakukan pertama kali atau di awal agar siswa itu cepat merespek dengan apa yang Ibu lakukan? Strategi yang menurut saya lebih cepat ditangkap oleh siswa di kelas,
mungkin dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, saya bisa menggunakan media-media pembelajaran yang inovatif. Karena begitu juga mereka lebih bersemangat. Iya betul, saya sepakat Ibu ya. Jadi hal yang pertama itu lakukan itu adalah menciptakan ruangan yang menyenangkan. Karena apa? Dengan melihat ruangan yang menyenangkan, maka mereka termotivasi hadir di sekolah dulu ya. Dari situ nanti baru ya kita bisa kembangkan kepada strategi lain tadi seperti memberikan bimbingan setelah jam sekolah dulu ya. Oke, baik Ibu. Ya, kegiatan kita hari ini mungkin sampai di sini saja, tetapi saya mau bertanya sekali lagi kepada Ibu, kira-kira hari ini apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita? Terima kasih Pak Martino. Saya rasa yang saya dapatkan dari perbincangan hari ini tentunya saya sangat senang sekali, karena dari permasalahan yang saya hadapi telah saya bisa menemukan solusinya. Ketika saya sharing dengan Pak Guru, bercerita dengan Pak Guru, dan Pak Guru sudah memberikan saya solusi. Dengan ini saya punya masalah, saya bisa lakukan besok atau kedepannya, terutama terkait dengan masalah literasi tadi. Dan saya rasa saya sangat senang sekali hari ini saya bisa meluapkan segala beban saya selama ini kepada Pak Guru. Dari situ saya bisa menemukan solusi. Oke, terima kasih banyak Bu Rita. Saya juga merasa senang dan bahagia, juga berterima kasih kepada Ibu. Jadi tentunya apa yang merupakan perbincangan kita hari ini, saya rasa ini semua bukan karena saya yang menemukan ide dan gagasan itu, tapi jujur saya hanya mau mengingatkan kembali sehingga Ibu semacamnya terngiang dengan apa yang Ibu mau lakukan kepada anak didik Ibu sendiri ya. Jadi baik Ibu, saya nantinya ingin sekali mendengarkan hasil daripada penerapan pembelajaran ataupun coaching Ibu ke depannya. Kiranya apa yang menjadi strategi Ibu itu bisa terrealisasi dengan baik di mana Ibu mengabdi. Karena itu sekali lagi saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaannya, dan semoga di lain kesempatan kita bisa bercakap-cakap kembali terkait permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Tidak sekadar Ibu saja yang menceritakan permasalahan kepada saya, tetapi sesewaktu mungkin saya punya permasalahan yang memang saya harus meminta bantuan Ibu juga ya. Oke. Baik Pak Martinus, saya juga mengucapkan terima kasih atas waktunya hari ini, atas perbincangan kita pada siang hari ini. Kiranya di lain waktu kita bisa bertemu kembali Pak Guru, dan semoga kita dua tetap menjalankan tugas kita dengan baik, terutama demi anak-anak kita di sekolah. Iya, sama-sama Ibu. Baik, saya rasa Ibu mengingat waktu, kita akhiri dulu percakapan kita kali ini, dan saya mengucapkan selamat siang, salam bertemu kembali. Selamat siang Pak Martinus. Oke, sama-sama. Baik Pak, tadi saya sudah mengamati proses coaching dengan coaching Bapak tadi, kemudian saya juga sudah ada beberapa catatan-catatan kecil. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal, Bapak kira-kira bisa Pak? Siap Ibu, bisa. Oke, baik Pak. Nah, menurutnya Bapak bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses coaching tadi? Ya tentunya saya sangat senang sekali setelah saya melakukan coaching bersama Bu Margareta. Luar biasa, karena di mana terkait prinsip juga kompetensi inti daripada apa yang menjadi standar indikator yang saya harus capai dalam proses coaching kali ini benar-benar tercapai. Oke, baik Pak. Luar biasa sekali ya Pak ya. Bapak sudah
menerapkan ya beberapa indikator, kemudian tes inti yang Bapak sudah sebutkan di awal tadi pada saat pra-observasi. Nah, kemudian Bapak, apa yang sudah dilakukan dalam proses coaching tadi, apa yang kemudian sudah menjadi indikator ketercapaian dalam proses coachingnya Bapak tadi? Ya, yang sudah saya lakukan dalam proses coaching bersama Bu Margareta tadi, yang dimana saya menerapkan prinsip-prinsip coaching itu sendiri, dimana saya mengedepankan bentuk kemitraan. Lalu yang kedua, saya memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri, dan yang ketiga, saya juga menggali potensi daripada coaching itu sendiri. Dan ada pula potensi inti yang saya terapkan pada saat saya melakukan coaching bersama Bu Margareta, yang dimana saya fokus sebagai bukti daripada kesadaran penuh. Juga saya telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach itu sendiri guna untuk menggali segala permasalahan yang dihadapinya. Dan saya juga dalam melaksanakan semua itu tentunya menggunakan rasa. Jadi itu yang telah saya lakukan dalam proses coaching bersama Ibu Margareta tadi, Bung Garda. Oke, baik, luar biasa ya Pak ya. Jadi betul sekali Pak, tadi kalau saya melihat itu Bapak sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching mulai dari kemitraan ya, di mana Bapak di situ sudah menjalin hubungan yang baik di antara coach dengan coachingnya, dan menjadikan setara begitu ya Pak ya. Kemudian Bapak juga sudah menerapkan proses kreatif, yakni berusaha menggali kreativitas dari coachingnya itu, bagaimana supaya beliaunya ini dapat menemukan ide-ide dan gagasannya terkait solusi yang akan digunakan dalam menghadapi permasalahan mereka begitu Pak. Dan terakhir, kemudian Bapak juga sudah memaksimalkan potensi dari coaching tadi. Tentunya Pak, tadi Bapak juga sudah menerapkan percakapan dan alur tirta ya, dari mulai tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana, dan juga tanggung jawab. Jadi semua saya rasa secara keseluruhan Pak sudah melakukan teknik coaching dengan sangat baik dan sangat luar biasa. Terima kasih Bu Melda. Ya, sama-sama Pak. Baik, untuk pertanyaan terakhir saya Pak ini terkait proses coaching yang kita laksanakan pada hari ini. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan melalui proses coaching tadi? Ya, terkait ke depannya, kalaupun saya mau kembangkan kompetensi inti daripada coaching itu sendiri Ibu, yang pertama kesadaran penuh, dan yang kedua saya mampu mendengarkan dengan rasa dalam melakukan coaching terhadap siapa saja yang saya harus lakukan coaching ke depannya. Dan saya juga harus mendalami lagi proses coaching melalui alur tirta, sehingga dengan saya dalami alur tirta, maka proses coaching ke depannya itu pasti semakin bagus dan semakin baik adanya. Baik, luar biasa Bapak ya. Bapak, harapan ke depannya proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak ketika nantinya memberikan proses coaching kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian sesuai dengan harapan paradigma coaching, terutama pada saat proses selalu memunculkan alur tirta ya Pak ya. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih banyak waktunya, dan pada saat ini proses coaching Bapak sangat berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin seperti itu Pak. Sebelum kita mengakhiri proses percakapan kita hari ini, kira-kira ada Pak yang ingin disampaikan? Ya, saya rasa email sudah cukup, dan saya merasa puas karena Bunda sudah memfasilitasi saya untuk memberikan bekal kepada saya dalam proses melakukan percakapan coaching terhadap rekan saya, Bu Margareta. Terima kasih banyak Pak ya. Kalau begitu kita akhiri pertemuan kita kali ini. Selamat siang, terima kasih banyak Pak. Bu, terima kasih banyak. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu.
Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu? Sudah baik saja. Syukurlah karena hari ini Ibu Biadanya, Ibu Biada kabarnya baik-baik saja. Tentunya kita sebagai pendidik tetap semangat, tetap sehat, terutama dalam menjalankan tugas-tugas kita ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Ibu, hari ini ada sesi coachingnya bersama dengan Pak Trisno. Iya Bu, ada. Baik. Nah, Ibu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan kepada Ibu terkait tentang kompetensi coaching yang akan Ibu lakukan sebentar bersama dengan Pak Martinus. Ya. Maka dari itu Ibu, saya akan bertugas untuk mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan atau yang akan Ibu laksanakan dengan Pak Trisno. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching ini? Siap Bu. Siap sekali. Baiklah Ibu, sebelum kita mulai proses coaching ini ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dengan ada beberapa juga yang akan saya tanyakan terkait persiapan Ibu ini mengenai percakapan coaching sebentar. Siap. Nah, jadi poin-poinnya yang akan saya amati di sini sebentar Ibu terkait dengan proses coaching itu terkait dengan kompetensi percakapan coaching berdasarkan alur diri. Kita tahu bersama bahwa proses coaching ini harus berdasarkan alur cerita yang dimana di dalamnya memiliki tujuan umum. Yang kedua, dia punya identifikasi masalah. Yang ketiga, rencana aksi. Dan yang keempat, tanggung jawab Ibu. Selanjutnya juga yang akan saya amati sebentar Ibu terkait melakukan proses coaching ini, apakah sudah berdasarkan dengan prinsip-prinsip coaching. Siap. Prinsip-prinsip coaching itu merupakan suatu bentuk kemitraan kita dengan coaching. Di mana kita harus dengan coaching, di mana kita harus menggali coaching dengan proses yang lebih kreatif, kemudian memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Baik. Selanjutnya Ibu, kompetensi inti dalam coaching yang perlu kita kembangkan ini kita tahu bersama ada 4 ya Bu. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang keempat adalah mendengarkan dengan. Jadi 4 kompetensi ini harus ada dalam kegiatan coaching ini. Nah, dari itu Ibu harus bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Nah, kemudian Ibu bisa menerima segala pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh coach. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Nah, apakah Ibu sudah jelas yang saya jelaskan tadi? Sudah jelas sekali Bu. Terima kasih. Baik Ibu, selanjutnya izinkan saya bertanya terlebih dahulu ya. Siap Bu. Pertama-tama Ibu, kompetensi apa saja yang akan Ibu kembangkan dalam praktik coaching sebentar, proses coaching sebentar? Baik Bu, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan sebentar yakni pertama mulai dari mendengarkan aktif dan juga presence atau kehadiran penuh. Oke, baik Ibu. Setelah saya mendengar dari kompetensi yang akan Ibu kembangkan, yang pertama tadi mendengarkan dengan aktif dan kehadiran dengan penuh. Kira-kira Ibu dari kedua kompetensi ini yang Ibu kembangkan tadi, bagian mana yang secara spesifik atau secara spesial ingin saya observasi sebentar? Pada bagian mana? Sepertinya mendengarkan aktif ya Bu ya, supaya di situ bisa menggali potensi dan dapat menemukan solusi yang baik atas permasalahan yang dihadapi oleh coach, dan tentunya juga saya akan menerapkan dengan mendengarkan dengan rasa. Berarti fokus pengamatan saya sebentar terkait kompetensi yang akan Ibu kembangkan tadi. Yang pertama, mendengarkan dengan aktif dan kehadiran penuh ya. Nah, kemudian dari kompetensi-kompetensi itu apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan Ibu lakukan sebentar pada sisi kecil Baik Ibu, jadi untuk indikator ketercapaian yang ingin saya tuju yakni dengan
dengan menerapkan Alifirta dengan baik dan menggali ide-ide dari coaching agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Begitu mungkin. Luar biasa ya Bu. Baik. Baiklah Ibu, demikianlah kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjelaskan kompetensi-kompetensi inti coaching dan secara rinci, dan Ibu sudah meminta hal apa saja yang akan saya amati sebentar. Selanjutnya silakan melakukan proses coaching dengan Pak Martinus. Setelah itu sebentar kita akan bertemu kembali untuk berbincang-bincang terkait hasil dari pengamatan yang telah kita lakukan sebentar. Siap. Terima kasih. Halo, selamat siang Pak Trisno. Iya, selamat siang juga Bu Mel. Apa kabarnya Pak nih? Ya, kabar saya hari ini Bu Mel baik-baik saja. Dan bagaimana dengan Ibu Mel sendiri, kabar gimana ya? Alhamdulillah Pak Tris, ini kabar baik sekali hari ini. Nah, kebetulan nih Pak Trisno kan kemarin ada menghubungi saya nih, katanya ada hal yang mau diomongkan. Kira-kira apa nih Pak Tris yang mau diomongkan hari ini? Ya baik, terima kasih Bu Mel. Jadi setelah saya melakukan sebuah perenungan, siswa saya di sekolah, setelah saya amati, presentasi kehadirannya sangat menurun. Maka itulah yang menjadi keprihatinan saya, sehingga saya mau berbicara itu dengan Bu Mel saat ini. Jadi begitu. Oh, terkait dengan presentasi kehadiran siswa yang menurun di sekolah ya Pak? Iya, betul sekali. Wah, sangat urgent juga ya Pak ya? Iya, betul sudah Bu. Kira-kira dari percakapan kita kali ini, kira-kira apa tujuan dari pertemuan kita kali ini Pak? Saya secara pribadi mau mengharapkan bahwa dengan adanya percakapan kita kali ini, ya setidaknya saya mendapatkan gambaran terkait ide, gagasan ataupun solusi bagaimana saya harus mengurangi presentasi kehadiran siswa itu agar mereka mengalami sebuah perubahan dari kebiasaan siswa yang malas datang sekolah, setidaknya untuk hari-hari selanjutnya siswa semakin rajin ke sekolah. Oh ya Pak, berarti ingin melihat bahwa presentasi siswa di sekolah itu menjadi lebih meningkat ya Pak ya, dengan solusi, dengan ide-ide yang bisa didapatkan pada hari ini ya Pak ya. Iya betul. Oke, baik Pak. Nah, kira-kira apa sih Pak ukuran keberhasilan agar presentasi kehadiran itu mengalami peningkatan menurutnya Pak? Ya, terkait ukuran bagaimana saya mengukur presentasi kehadiran siswa itu bisa meningkat, tentunya saya menggunakan absensi keseharian siswa. Jadi melalui absensi atau daftar hadir tersebut, nah di mana rekapitulasi daripada daftar hadir setiap bulannya itu saya akan melihat. Kalau di situ sudah ada perubahan, tentunya kita bisa mengukur bahwa adanya peningkatan terkait presentasi kehadiran siswa, dan itu juga terlihat daripada antusiasme siswa pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran selama pembelajaran berlangsung di kelas Bu. Oh iya Pak, berarti Bapak berusaha untuk mengecek absensi siswa ya Pak ya? Iya. Kira-kira jika di situ ada peningkatan, berarti hal itu bisa kita lihat dari situ ya Pak ya? Iya betul sekali. Bagaimana kira-kira ada tidak Pak solusi lain yang Bapak pikirkan untuk terkait masalah ini? Ya, terkait solusi yang saya pikirkan untuk mengatasi presentasi kehadiran siswa yang menurun tadi, salah satunya saya akan mencoba membuat sebuah kesepakatan kelas, yang dimana kita menyadari bahwa kesepakatan kelas itu merupakan curahan hati daripada peserta didik itu sendiri, dan juga itu adalah ide dan gagasan mereka sendiri yang mereka sendiri pula mengikuti atau mentaati kesepakatan kelas
komunitas yang dibuat secara bersama begitu. Oh iya Pak, jadi Bapak sudah memberikan dua solusi nih. Pertama tadi mengecek ya absen si siswa, kemudian juga adanya kesepakatan kelas ya Pak ya. Nah kalau begitu Pak, kira-kira kalau diukur dari skala 1 sampai 10 siswa Pak berada pada skala berapa kira-kira sekarang? Setelah saya mengamati ya kehadiran siswa saya di sekolah untuk saat ini, saya boleh katakan bahwa mereka masih dalam skala 6 terkait presentasi kehadiran di sekolah begitu. Oh, skala 6 ya Pak ya, karena mungkin dipengaruhi dari persoalan-persoalan tadi ya Pak ya, dari juga persoalan dari anak-anak itu sendiri mungkin pada saat mereka berada di kalangan keluarga mereka mungkin ada persoalan-persoalan kecil sehingga mereka tidak bisa hadir sepenuhnya di sekolah tersebut Pak. Nah, menurut Pak kira-kira bisa fokus di level berapa kira-kira untuk hal ini? Ya, terkait presentasi kehadiran siswa ini, Bu Mel, saya mengharapkan supaya siswa saya itu berada pada level 8. Nah, kenapa saya tidak mau mengambil level yang lebih tinggi? Karena saya juga menyadari bahwa siswa saya itu terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda, di mana ada siswa yang memang keluarganya tidak utuh, di mana orang tuanya berpisah, ataupun itu dipengaruhi oleh tempat tinggal mereka. Karena tempat tinggal itu juga sangat mempengaruhi tingkah laku daripada peserta didik itu sendiri. Iya, betul sekali Pak ya, itu yang saya bilang tadi mungkin memang karena ada pengaruh atau faktor lain sehingga anak-anak ini kehadirannya tidak baik di sekolah ya Pak ya. Nah kira-kira untuk angka 8 ini Pak nih, kira-kira apa yang bisa Pak lakukan untuk dapat mencapai angka 8 ini? Terima kasih Imer. Ya. Nah, untuk mencapai skala 8 ini tentunya pertama yang saya lakukan, saya akan berkolaborasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah, rekan sejawat, supaya bisa mengadakan rapat bersama orang tua murid. Sehingga orang tua murid atau orang tua peserta didik itu akan memberi nasihat atau dorongan kepada anaknya supaya anaknya itu rajin masuk sekolah. Sebab kita menyadari bahwa apa sih tujuan daripada sekolah itu, di mana di sekolah anak didik tentunya mendapat pengetahuan. Dengan pengetahuan itu mereka jadikan bekal untuk kelangsungan hidup mereka untuk hari-hari selanjutnya. Wah, luar biasa sekali Pak ya. Ya. Oke. Tadi Pak saya sudah mendengar beberapa solusi dari Bapak nih. Pertama itu sudah ada terkait dengan mengecek absensi siswa ya. Kemudian kedua itu terkait dengan pembuatan keyakinan kelas dan juga berkolaborasi dengan kepala sekolah dengan juga guru untuk mengadakan rapat bersama ya, membicarakan terkait hal ini. Nah kira-kira yang mana nih Pak yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat dari ketiga solusi yang Bapak sebutkan tadi? Iya, terima kasih Bu Mel. Jadi yang pertama kali saya harus lakukan itu dalam skala kecil terlebih dahulu, yaitu membuat keyakinan kelas bersama siswa. Karena dengan membuat keyakinan kelas, kebiasaan itulah yang membuat anak termotivasi. Di mana apa yang menjadi kesepakatan yang sudah disepakati bersama itu, ketika mereka sudah mengikutinya, maka dengan sendirinya pembiasaan ini baru kita memberikan pengimbasan kepada peserta didik lain dalam satu sekolah atau kepada kelompok-kelompok komunitas lainnya. Saya rasa itu yang harus terlebih dahulu saya lakukan. Wah, luar biasa Pak. Ya betul juga sih Pak, kalau untuk keyakinan kelas kan tidak terlalu membutuhkan banyak hal. Paling ya antara kita gurunya dan juga siswanya yang langsung membuat actionnya ya Pak ya, tinggal melihat langkah-langkah untuk pembuatan keyakinan kelas itu ya Pak ya. Baik Pak, kira-kira dalam bayangan Bapak nih, waktunya kapan nih untuk bisa melakukan itu? Ya sebetulnya sejak
sejak lama sih saya mau melakukan itu, tetapi mengingat begitu banyaknya kesibukan, ya saya akan coba melakukan ini mulai dari Oktober, ya, awal bulan depan ini. Saya rasa begitu awal bulan Oktober ini saya akan mengajak anak-anak saya supaya bersama-sama membuat sebuah keyakinan kelas yang merupakan sesuatu pembiasaan terkait penerapan budaya positif dan lain sebagainya di dalam kelas ataupun di luar kelas begitu. Wah, mantap sekali ya Pak ya. Bersemangat ya Pak ya untuk melakukannya. Terima kasih Bu. Iya. Oke Pak, jadi kita sudah berada di penghujung sesi cerita kita nih Pak nih. Kira-kira dari perbincangan ini apa yang sudah Bapak dapatkan pada saat ini setelah perbincangan kita berdua ini Pak? Ya, terima kasih sekali Bu Mel. Pertama, melalui percakapan ini saya sungguh sangat merasa senang dan bahagia karena dengan percakapan ini tentunya saya mendapatkan berbagai macam ide, gagasan, solusi untuk menangani terkait permasalahan yang saya hadapi, yaitu terkait menurunnya presentasi kehadiran siswa saya di sekolah. Oleh karena itu, saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bu Mel yang telah memfasilitasi saya sehingga menemukan begitu banyak ide, gagasan tadi, sesuatu yang memang saya harus lakukan setelah percakapan ini untuk diterapkan kepada anak didik saya. Terima kasih banyak Pak karena sudah mempercayakan saya juga untuk mendengarkan bercerita keluh kesahnya Bapak. Tetap bersemangat Pak. Ya. Pak, terima kasih banyak Pak. Saya akhiri perbincangan kita kali ini. Selamat siang. Siang juga Bu Mel, saya mengucapkan terima kasih. Selamat siang Bu Melda. Selamat siang Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Melda. Proses coachingnya dengan Ibu Bapak dengan Pak Martin tadi sudah sangat lancar. Ya, menurut pengalaman saya tadi. Ya, Bu. Kira perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching ini tadi bagaimana? Ya Bu, terima kasih banyak. Jadi perasaan saya setelah melakukan proses coaching tadi ya Bu ya, saya merasa potensi yang sudah saya kembangkan sudah tercapai. Kemudian saya merasa senang, bahagia karena sudah dapat sharing bersama dengan coach dan tentunya saya dapat membantu beliau dalam menemukan ide-ide dan solusinya dalam menghadapi permasalahannya. Luar biasa sekali ini. Nah Ibu, apa kira-kira yang sudah dilakukan pada proses coaching tadi? Kemudian yang menjadi indikator tercapai pada proses coaching tadi itu apa saja? Ya Bu, jadi yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching mulai dari kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching, di mana juga saya sudah menerapkan potensi inti yang sudah ada pada Alurtirta, yakni mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Seperti itu. Ya, baik sekali Ibu. Jadi semuanya sudah tercapai dan sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan terkait dengan indikator pengembangan. Oke, jadi sekarang itu izinkanlah saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya terkait dengan proses coaching yang telah dilakukan oleh Pak Martin tadi. Baik, berdasarkan hasil pengamatan observasi saya tadi Bu melalui proses coaching dan Pak Martin tadi, menurut saya Bu percakapannya sudah berjalan dengan lancar dan dilaksanakan dengan baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan soft coaching sesuai dengan Alurtirta, di mana di dalamnya memiliki tujuan umum, identifikasi masalah, laksana aksi dalam menerapkan prinsip-prinsip coaching tadi, di mana Ibu fokus pada coaching, kemudian artinya Ibu sudah memiliki kesadaran penuh dan mendengarkan dengan aktif ya Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah mencapai suatu harapan, di mana semua tujuan tadi sudah tercapai dengan baik. Nah, kompetensinya juga sudah tercapai dengan baik ya. Oke, menurut pengamatan saya tadi Ibu. Baik Bu, terima kasih banyak. Oke Ibu, selanjutnya Ibu kira-kira apa kira-kira
coaching ke depannya? Baik, jadi potensi yang ingin saya kembangkan yakni mulai dari kehadiran guru, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan saya juga berusaha melakukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Semoga apa yang menjadi kompetensi ibu ke depannya dapat dikembangkan ya sesuai dengan harapan ibu nantinya. Semoga juga ibu bisa mencapai kompetensi yang ibu harapkan sesudah memperbanyak aktivitas. Ya, Baik Bu, nantinya juga saya akan berusaha untuk memperbaiki kompetensi saya dan terus berlatih ya Bu ya, untuk menjadi lebih baik dalam praktek coaching ini saya. Amin, amin. Nah, Ibu Mila mungkin ada yang mau sampaikan lagi? Saya rasa cukup Bu, semua sudah jelas Ibu menjelaskan. Kalau gitu Ibu, kita akhiri kegiatan kita pas observasi ini ya. Ya, Siang, tetap semangat dalam menjalankan tugas kita dan tetap semangat melakukan praktik coaching. baik, terima kasih ya Bu ya. Selamat siang. Selamat siang Bu Margareta. Selamat siang Pak Martin. Iya, baik. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan Pak Guru, hari ini kabar saya baik-baik saja. Iya, terima kasih. Saya merasa bersyukur jawaban dari Ibu, di mana kita menyadari sebagai tenaga pendidik tentunya kita harus bersemangat. Karena kalau pendidiknya bersemangat, secara otomatis siswa kita juga termotivasi untuk bersemangat dalam hal belajar. Betul sekali Pak. Baik Ibu Margareta, sebelum kita lanjutkan percakapan kita hari ini, tentunya saya ingin bertanya sekali lagi ya, apa betul hari ini Ibu Margareta mau melakukan coaching bersama Ibu Nanda? Kebetulan saya sudah berjanji dengan Ibu Mela pada jam 11 kita saya dan Ibu Mela akan melakukan proses coaching. Iya, bagus sekali ya. Baik Ibu, kehadiran saya hari ini di mana saya bertugas sebagai pengamat dalam proses Ibu melakukan coaching terhadap Ibu Melda. Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu yang dimana Ibu harus memegang prinsip coaching yang ada, yang dimana pertama itu Ibu harus benar-benar mengetahui bentuk kemitraan, lalu yang kedua menggali potensi dari coaching itu sendiri, dan yang terakhir itu kita harus memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Jadi ada pun juga alur cerita yang harus kita dalami dalam proses melakukan coaching itu sendiri. Yang dimana pertama kita harus mengetahui tujuan, lalu yang kedua kita harus mengidentifikasi masalahnya, dan kita juga harus mengetahui rencana aksi serta tanggung jawab daripada coaching itu sendiri. Nah, Ibu, dimana yang saya amati juga nantinya pada saat Ibu melakukan coaching, prinsipnya itu bahwa Ibu harus mendengarkan dengan aktif. Lalu yang kedua, Ibu juga harus menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, lalu mendengarkan dengan menggunakan rasa. Benar sekali Pak Martinus. Saya juga nanti berencana pada saat melakukan proses coaching di dalamnya harus berdasarkan dengan aktivitas. Di mana yang sama Pak Guru jelaskan tadi di dalamnya memiliki tujuan umum, yang kedua identifikasi masalah, ketiga rencana aksi, dan yang terakhir adalah dia punya tanggung jawab. Jadi saya rasa tidak ada lagi pertanyaannya. Saya sudah mengerti dan sudah memahami tentang rubrik-rubrik nilai dan Oke Ibu, sebelum melakukan proses coaching bersama Bu Nanda, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan buat Ibu. Saya kira-kira dalam melakukan coaching bersama Bu Nanda nantinya, Bu Margareta mau kembangkan kompetensi apa saja?
Ya, iya Pak Guru. Jadi pada saat proses coaching nanti bersama dengan peserta, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran yang penuh, yang kedua mendengarkan yang aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi yang dikembangkan dalam melakukan coaching bersama Bumil dan Tina yaitu kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan Mengajukan pertanyaan, mendengarkan dan mendengarkan dari potensi yang ibu mau kembangkan itu, kira-kira potensi yang spesifik ibu mau kembangkan dalam proses melakukan coaching bersama Bumil dan nantinya potensi yang mana? Banyak Pak Martinus yang lebih spesifik yang saya diobservasi oleh Pak Martinus tadi itu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ada dua potensi yang saya harus amati ya, luas, mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu, kira-kira indikator apa yang Ibu mau capai dari proses coaching bersama Bumil dan Tina? Yang pertama nanti yang saya mampu menyimak atau saya lebih banyak mendengarkan pernyataan sekitar saat dia berbicara. Kedua, saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terkait permasalahan yang dia hadapi. Oke, terima kasih Pak Ibu. Saya rasa apa yang menjadi bentuk penilaian dari saya itu sudah pahami, dan harapan saya nanti pada saat melakukan coaching bersama Bu Melda berjalan dengan lancar sehingga sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Oleh karena itu, Ibu, percakapan serta presentasi kita kali ini cukup sampai di sini, dan selanjutnya silakan Ibu melakukan coaching bersama Bu Melda. Tapi jangan lupa setelah selesai melakukan coaching bersama Bu Melda nantinya kita berbincang kembali kurang lebih beberapa menit begitu ya Bu, sebagai bentuk evaluasi daripada kegiatan coaching yang sudah dilakukan Ibu bersama Bu Melda. Ya. Oke, selamat melakukan coaching bersama Bu Melda ya Bu ya. Oke, selamat. Terima kasih Pak Guru. Iya, sama-sama Ibu. Bagaimana selamat hari? Selamat siang Bu, alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Puji Tuhan Ibu, hari ini kabar saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Semoga sebagai pendidik tetap diberikan kesehatan. Amin, amin. Terus tetap semangat dalam menjalankan. Amin ya Bu, amin. Kemudian saya dengar dari kemarin Ibu mau bertemu dengan saya. Kira-kira apa yang bisa saya penasaran? Iya Ibu, kemarin itu saya kontak Ibu karena pengaruh saya punya masalah di sekolah ini. Di kelas itu sudah berulang-ulang terjadi dan saya rasa tidak tahu bagaimana cara saya menghadapi persoalan ini. Jadi begini Bu, di kelas itu kalau saya mengajar itu ada beberapa siswa yang sulit sekali diatur. Nah, siswa ini memang suka mengganggu teman-temannya di kelas, kemudian suka memukul, habis itu suka mengambil barang-barang temannya tanpa izin. Dan saya agak gimana ya Bu ya, pokoknya besar untuk persoalan ini. Saya tidak tahu harus berbuat apa gitu. Dengan harapannya dengan berbincang dengan Ibu itu saya bisa mendapatkan solusi dari hal ini. Jadi permasalahan yang terjadi di kelas ini ini ada siswanya suka mengganggu, kemudian ada yang suka memukul, dan ada lagi yang suka mengambil barang kita dan tanpa izin. Terus
terus nanti mengajar di kelas ada tidak yang paling benar dan salah, ataukah hanya itu saja masalah ini Pak? Ya, hanya itu saja Bu. Yang menurut saya ini karena beberapa solusi yang saya terapkan sepertinya tidak berfungsi dengan apa yang sudah saya lakukan itu. Jadinya saya harus berbicara dengan Ibu sekarang terkait persoalan ini. Kalau begitu Ibu, kira-kira apa tujuan dari perbincangan kita pada hari ini? Ya, harapannya Bu, kedepannya setelah bercerita, tentunya saya bisa mendapatkan ide-ide, kemudian solusi untuk menghadapi anak yang seperti itu Bu. Mudah-mudahan setelah ini saya bisa menerapkan nanti dengan baik dan bisa ada perubahan seperti itu. Intinya Iya, dari seperti itu. betul sekali Bu. Oke, berarti menurut Ibu Merdan, Ya. apa kira-kira yang menyebabkan mereka seperti itu? Ya, bisa saja disebabkan ya Bu, ya seperti mungkin anak ini mencari perhatian perhatian dari gurunya pada saat mengajar itu Bu. Kemudian ya bisa juga karena pengaruh dari lingkungannya juga, dari didikan orang tua, sehingga anak ini sulit dikontrol dan ya mungkin kedua hal itu yang membuat sulit untuk melihat anak-anak ini lebih baik tanpa kita mencari solusinya terlebih dahulu. Berarti penyebabnya tadi ada dua ya Bu, yang Iya. kurangnya perhatian dari orang tua ataupun dari orang Iya. tua. Kemudian siswa tersebut menjadi Ya, betul sekali Bu. ya memang benar Ibu, siapapun sebagai seorang anak pasti mereka butuh perhatian dari orang tua. Iya, betul sekali Bu. Apakah di dalam kelas ini sudah diterapkan Sudah Bu, tapi sepertinya karena memang kita kurang guru itu kurang mengingatkan ya, mungkin seperti itu atau jarang diingatkan sehingga terjadi hal seperti itu Bu. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan untuk itu, mungkin seperti itu Bu. bisa juga terkadang ya Bu ya, siswa yang sering berperilaku seperti itu juga segala bentuk apa yang menjadi kebutuhan dia itu tidak terpenuhi. Iya, Bisa jadi aja seperti itu. bisa jadi Bu seperti itu juga. Kemudian kira-kira solusi apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Iya. Yang akan Ibu lakukan untuk menindaklanjuti masalah ini apa saja? Ya mungkin karena tadi saya sudah sebutkan ya Bu ya, karena kurang menerapkan keyakinan kelas tadi itu, jadi harapannya ke depan ya setelah ini saya akan berusaha mengingatkan terus terkait dengan penerapan keyakinan kelas di bersama dengan anak-anak ini. Setidaknya saya juga menerapkan budaya positif di situ ya Bu ya. Kemudian saya berusaha juga mengajak anak-anak ini berbincang nantinya Bu. Jadi mungkin di situ saya akan menerapkan teknik segitiga restitusi, di mana supaya saya mencari tahu kira-kira kenapa sih anak ini selalu melakukan hal yang sama kalau di kelas gitu ya Bu ya, yang betul-betul mengganggu suasana kelas seperti itu Bu. Oke, berarti ya saya sangat senang mendengarnya Ibu, di mana harapannya Ibu tadi yang akan Ibu lakukan yang pertama adalah dengan menerapkan budaya-budaya positif di dalam kelas, Iya. membuat kesalahan negara. Terus kemudian mengajak mereka untuk berbincang, Iya. ya melakukan pendekatan. Bisa juga Ibu bisa melakukan pendekatan dengan orang tua serta kolaborasi dengan guru di sekolah. Menindaklanjuti masalah-masalah ini. Saya rasa dengan kita berkolaborasi juga pasti masalah, terutama terkadang juga kan masalah ini dari orang tua. Kita tidak tahu ketika kita akan dipendekatkan dengan orang tua tidak terima. Iya, betul sekali. Dengan kita berkolaborasi dengan orang tua kita akan menemukan solusi. Betul sekali. Oke, berarti harapannya ke depan juga Ibu harus melakukan ini. Ya, betul sekali. Saya akan berkolaborasi juga dengan guru kami. Kira-kira mulai kapan Ibu mau lakukan itu? Ya, saya rasa Bu, untuk penerapan keyakinan kelas ini, saya rasa
pas saya masuk mengajar esok saya akan lakukan. Dan kemudian setelah itu saya juga mengajar guru-guru di kelas seperti yang Ibu sudah sarankan tadi ya. Saya akan mengajar berbincang kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kita akan merapatkan terkait hal ini. Kira-kira ada tidak solusi untuk saya selain solusi yang sudah saya dapatkan sekarang supaya semuanya nantinya bisa berjalan dengan baik itu seperti itu. Luar biasa sekali ya. Iya Bu. Semoga rencananya sudah bisa dilaksanakan secepatnya karena ada cepat. Amin. Jangan stres lagi. Iya, sekali karena rasanya memang terganggu ya Bu ya. Kalau kita ingin mengajar dengan santai tapi ada saja anak yang melakukan hal yang seperti itu dengan bersamaan itu rasanya sulit sekali memahaminya. Tapi sekarang sudah lumayan nyaman sekarang bisa melakukan solusi. Dan yang paling penting kita harus bisa berkolaborasi. Betul sekali Bu ya. Nah, oke, baiklah Ibu Melda, kira-kira komitmennya Ibu untuk melakukan rencana Ibu berkolaborasi bagaimana? Ya, sesuai dengan rencana yang sudah saya jabarkan tadi Bu, saya akan melaksanakan sesuai yang sudah saya sebutkan tadi. Saya akan bersemangat untuk melakukan itu karena demi untuk kebaikan anak yang tadi ini yang sering mengganggu teman-teman ini. Mudah-mudahan ke depannya ada perubahan yang signifikan Bu ya untuk hal ini. Amin. Amin Bu. Terima kasih Ibu Melda karena Ibu Melda sudah berkomitmen. Intinya semua masalah bisa diselesaikan kalau kita bisa melaksanakan rencananya tadi. Iya, Yang rencana-rencana yang telah dibuat itu dilaksanakan secepatnya. siap. Bisa diselesaikan. Siap Bu. Oke, saya rasa ide-ide yang telah Ibu sebutkan tadi itu ide-ide yang luar biasa sekali. Terima kasih. Tentunya kita sebagai pendidik memperjuangkan masa depan anak-anak. Dan masalah-masalah seperti itu juga itu membuat kita semangat. Iya. Semangat dalam menjalankan tugas kita. Iya. Bahwa mereka seperti itu adalah tugas kita. Bagaimana kita memperjuangkan mereka demi masa depan mereka ke depannya, terutama tentang sikap-sikap mereka di dalam kelas. Iya, betul sekali. Jika ada lagi yang mau dibicarakan, Saya rasa semua mengenai ide dan solusi saya sudah dapatkan untuk sementara itu. Saya ucapkan banyak terima kasih Bu sudah membantu saya dalam hal ini karena dari tadinya saya merasa stuck, tidak bisa berpikir. Akhirnya sekarang saya sudah menemukan solusi terbaik untuk masalah saya ini. Semoga saja ke depannya bisa berjalan lancar dan bisa saya laksanakan dengan baik dan memberikan perubahan yang baik pula begitu. Mungkin seperti itu. Alhamdulillah, saya juga mengucapkan terima kasih karena dengan sharing-sharing begini juga Iya. bisa menemukan solusi biar kita tidak stres. Iya. Semoga apa yang menjadi rencana Ibu, idenya Ibu semuanya bisa berjalan. Amin. Tidak ada lagi masalah-masalah yang telah kita bicarakan. Iya, Bu. Saya rasa solusinya tadi solusi yang terbaik, yang terbaik. Siap, Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih karena hari ini kita sudah sharing. Iya. Tetap semangat ya Bu, menjalankan aktivitas, terutama kita berjuang demi anak-anak bangsa untuk melahirkan generasi-generasi yang lebih baik. Amin. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Bu Melda. Baik, selamat siang Bu Margareta. Selamat siang Pak Martin. Iya, saya sudah menyaksikan proses coaching Bu Margareta bersama Bu Melda. Tapi saya ingin bertanya sedikit kepada Bu Margareta. Bu Margareta, itu bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melakukan coaching bersama Bu Melda? Pak Guru, setelah saya melakukan proses coaching tadi, saya merasa bahwa kompetensi saya yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Dan saya juga merasa sangat senang bisa bersikap dengan Ibu Melda terkait dengan saya dan sudah bisa tercapai. Oke, terima kasih Bu Margareta. Jadi saya juga mau tahu nih kira-kira kompetensi yang sudah dilakukan dalam proses coaching bersama Bu Melda kompetensi apa saja dan indikator ketersangkaan itu
Pak Martinus. Jadi setelah saya melaksanakan proses coaching tadi dengan saya sudah mampu fokus terhadap itu dimana dengan menggunakan yang aktif dan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang menjawab. Dan pada proses coaching tadi sudah sesuai dengan Tuhan di mana di dalamnya memiliki tujuan, identifikasi, atau rencana aksi dan tanggung jawab. Iya, terima kasih. Jadi Margareta izinkan saya menyampaikan hasil teman-teman saya selama itu melakukan coaching bersama mereka. Jadi saya menyampaikan bahwa hasil dari pengamatan saya atas proses coaching yang dilakukan terhadap Yolanda benar-benar sudah tercapai, di mana dalam menerapkan prinsip coaching yaitu merupakan kemitraan. Lalu yang kedua, ibu juga telah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Habis itu ibu juga fokus menangani persoalan yang dihadapi oleh coaching itu sendiri. Dan semua itu dilakukan melalui alur filter, di mana ibu mau mengetahui betul terkait tujuan umum daripada coaching itu sendiri, dan juga ibu juga mengidentifikasi betul masalah yang dihadapi oleh coaching, dan juga ibu juga telah memotivasi coaching untuk membuat sebuah rencana aksi, dan ibu juga memunculkan sebuah motivasi agar coachingnya itu memiliki rasa tanggung jawab. Saya rasa proses coaching yang dilakukan ibu Margareta bersama Bu Melda itu sungguh sangat luar biasa. Saya selalu mendengarnya kembali atas pengertiannya waktu saya dan sekali lagi terima kasih Pak. Ya baik Bu Margareta. Pak Guru juga ingin bertanya satu hal lagi kepada Ibu ya. Kira-kira ke depannya Ibu, ada kompetensi lain yang Ibu mau kembangkan untuk proses coaching selanjutnya, mungkin dengan siapa saja yang membutuhkan di coaching sama Ibu. Terima kasih atas pertanyaan Pak Martinus. Jadi kedepannya saya berencana untuk terus melakukan latihan dan mendengarkan secara aktif, melakukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif lagi, sehingga nanti pada saat melakukan coaching bersama rekan sejawat ataupun murid kedepannya saya bisa bercerita lebih banyak, saya lebih banyak terkait dengan masalah yang dihadapi. Kemudian dengan seri-seri tersebut saya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, terima kasih Bu Margareta. Demikian dulu Margareta, saya sangat senang dan saya melihat percakapan coaching yang dilakukan Ibu Margareta dan Ibu Melda sudah luar biasa sekali. Di mana apa yang kita katakan Ibu benar-benar sangat istimewa dan sudah tercapai. Dan karena itu Ibu, sebelum kita mengakhiri observasi kita kali ini, saya ingin bertanya, apakah masih ada sesuatu yang ingin disampaikan Ibu Margareta? Terima kasih ya terkait yang saya sampaikan, di mana berdasarkan proses coaching yang saya lakukan, di mana kedepannya saya terus berusaha untuk melakukan proses coaching baik terhadap pertanyaan jawab maupun terhadap guru saya di sekolah. Itu terkait percakapan observasi kita kali ini. Sampai di sini dulu ya Ibu ya. Oke Ibu, selamat siang. Semoga dengan kesempatan kita ketemu lagi dan tetap semangat ya Ibu ya. Oke. Guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.